Edi ya, kau urus saja agensimu. Kalau tidak ada agensi itu, nggak makan juga kau. Tahu aku siapa tahu. Kau mau kok masuk agensi? Enggak lah, mengkayakan orang itu aja kalau kita masuk itu. Bang Zuma aja nggak mau tuh, sudah ada yang nawarkan sama dia. Amin, Bang Fandri. Coba si DN3 nih, coba tanya tuh. Halo, selamat pagi DN3. Iya, selamat pagi. Ya, silakan buka kameranya. Ini gambar saya udah masuk ke situ apa enggak? Belum, Abang. Oke, ya silakan, Abang. Abang mau bertanya apa? Di sini ada Ito Faruk. Kalau disebutkan, banyak orang yang menyebutkan dan mengatakan di situ seburuk-buruknya manusia gitu. Kenapa Tuhan menciptakan seburuk-buruknya manusia? Ya, silakan Ito Faruk. Di mana? Di dalam surah apa itu seburuk-buruknya manusia? Saya nggak ngerti, itu adalah bahasa biasa yang dilakukan, bahasa umum. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan seburuk-buruknya manusia gitu. Pertanyaannya kenapa Tuhan menciptakan seburuk-buruknya manusia? Tuhan itu tidak pernah, Allah itu tidak pernah menghinakan makhluknya. Nggak Oh, pernah. tidak pernah. Berarti kenapa Iya. Tuhan? Anda tadi tidak pernah mengatakan Tuhan menciptakan makhluk yang buruk gitu. Kenapa itu Di mana harus Anda ada yang dapat? najis? Dinda gini, di mana Anda dapat datanya? Allah mengatakan seburuk-buruknya manusia di mana? Oh, enggak ada. Cuma perkataan orang-orang yang suci ya. Kalau dia merasa suci, Orang-orang perkataannya suci. begitu. Di dalam dialektika perkataan orang itu tidak bisa Iya. kita angkat ke dalam ranah Jadi diskusi. sama aja sebenarnya sinonimnya atau sinonimnya seperti ini. Kenapa ada orang diciptakan Tuhan dengan cara kafir gitu? Karena banyak orang mengatakan kafir gitu. Allah tidak pernah menciptakan manusia itu dengan kafir. Jadi kenapa Hakikatnya manusia, dengar dulu Dinda. Hmm. Hakikatnya manusia ketika dia lahir dari rahim ibunya, dia suci. Gitu loh, dia nggak kafir. Terus? Tapi kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu kafir. Kalau dia lahir dari seorang kafir, orang tuanya mendorong dia untuk tetap jadi kafir. Kafir dia. Makanya Oh gitu. Kenapa kafir itu? Dengar dulu Dinda. Kenapa kafir itu lebih baik akhlaknya, lebih baik dan lebih mulia, Iya. Itu lebih maju? diam dulu Oke. sebentar dulu Bang DN3. Kamu kan tadi bilang gini, kenapa Allah menciptakan manusia buruk? Itu harus pakai data. Itu ingat nggak kejadian 6 nomor 6? Tuhan mereka menyesal menciptakan manusia. Anda ini saya tanya, yang paling kalian gemari adalah mengkafirkan orang, yang mana yang kalian kafirkan itu maju, yang tidak maju itu kan para sumbu pendek, yang mengeraskan Loh, suara di mana-mana. Apa? DN, Bang DN. Kafir itu artinya apa Bang DN? Saya nggak tahu, tapi setahu saya ada sumbu pendek baru 7 ekor di Jepang. Itu mereka diusir karena selalu mengatakan mereka itu tidak sesuai dengan Allahnya mereka. Baru di Jepang, lihat itu data di Jepang, baru 3 ekor di situ sumbu pendek sudah diusir. Melebar Satu kemana-mana ya. gitu. Nah, oke. Diam dulu. Melebar Oke. kemana-mana. Coba satu topik dulu, pelan-pelan dulu Dinda. Satu topik dulu. Karena kamu tidak ngakui Allah menciptakan kafir, Anda nggak ngakui, pasti melebar lah. Tidak pernah. Nah, yang kalian kafirkan juga orang-orang maju itu loh. Masa orang Kamu maju bertanya, mau dikafirkan dijawab orang nggak yang bisa tidak dijawab, maju? mau dijawab. Gimana sih? Bang DN. Nggak lucu. Iya. Dia bertanya, giliran kita Juga mau nggak menjawab. pernah juara. Kalau saya melihat sudah di mana-mana tidak pernah juara, baik itu menerima Guinness Book of Record, selalulah mereka ini merasa dirinya yang suci gitu. Kenapa nggak bertanya Allah? Dia memang kalau dia bagian curhat dia itu. Curhat ya. Kasian kali lah kita bahas ini. Nggak tahu. Iya, kenapa para sumbu pendek saya katakan, ya, dia itu selalu mengatakan orang lain salah, orang lain gelap.
merasa dirinya Sumbu pendek selalu itu siapa? itu. Sumbu pendek Padahal itu saya siapa? lihat ya, mereka inilah yang selalu mengatakan Sumbu begitu yang pendek itu paling siapa? terpuruk Yesus di seluruh itu. dunia. Sumbu pendek Anda maksud itu siapa? Yesus berdasarkan Matius 7:22-23. Jadi kenapa orang yang maju yang saya bicarakan yang kalian sebutkan kafir kan? Jadi kafir itu maju, Anda pakai HP itu buatan kafir. Kenapa itu mereka jadi kafir? Di mana tertulis HP ini main kafir? Di mana tertulis main kafirnya di mana? Nah artinya ya dalam golongan orang yang mengkafirkan itu jauh lebih modern pemikirannya daripada orang-orang yang mengatakan orang lain kafir, munafik itu. Oke, saya jawab ya. Oke deh. Nah, sebentar dulu. Halo hamba. Hamba agama apa hamba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak ini ngomong seburuk-buruknya manusia bilang. Saya jawab aja, seburuk-buruknya hewan lebih buruk lagi orang Kristen menyembah anak manusia. Itu sudah. Nah, baru dengar ya? Ya itu Benar orangnya. itu sudah, benar. Enggak, jangan gitu dulu Bang Hamba. Jangan gitu Bang Hamba. Tadi kamu Jangan membantah. balas, Bang. Nah ini orangnya, ini Jangan orangnya. balas, ya. Jangan begini teman-teman ya, teman-teman. Ini dulu, sabar dulu kok. Teman-teman. Lah kenapa di bawah. dituruni kalau dia mengatakan kebenaran? Jangan gini. Kami nggak boleh gini. Kalau kan yang di hadapan saya ini oknum bukan Kristen. Jadi jangan kita serang semua umat Kristen ya teman-teman. Udahlah Ya. kalau hitung-hitungannya seperti boleh tadi, gitu. Kristen jauh lebih maju. Nggak usah kalian sampai bagaimanapun katanya, pasti mereka jauh lebih maju. Kenapa mereka jadi kafir? Kalau Anda katakan Kristen jauh lebih maju, Papua itu mayoritas Kristen atau Islam? Yang menciptakan listrik aja kamu tahu siapa namanya? Tapi coba sebutkan dulu kalau misalnya lu lebih istimewa, kalau lu lebih istimewa, sebutkan dulu kebanggaan apa yang menjadi manusia itu lebih baik oleh karena keyakinan Anda. Oke, saya jawab ya, jangan dipotong ya. Apakah menciptakan pesawat? Apakah menciptakan Saya jawab itu? Coba. Saya jawab boleh, jangan dipotong ya. Oke. Apa yang membuat orang beriman jauh lebih baik daripada orang kafir? Yang pertama, ya, kami orang beriman dilarang mengawini mama kandung kami, sementara Anda selaku orang kafir boleh ngawinin mama kandung Anda. Itu kan hanya klaimnya, keyakinan seperti itu. Coba sebutkan salah satu yang Anda klaim itu siapa? Mana sih? Ini mau saya jawab loh. Satu persatu dulu Udahlah, saya jawab. kalau main klaim Anda seperti tadi itu, minta makanya untuk saya presentasikan, bilang, kan? kenapa mereka selalu main klaim, ya? Coba sebutkan, kalau itu benar, sebutkan siapa orangnya. Iya. Makanya oke, sekolah, saya bilang. Dek. Sekolah itu, Dek, harus ada fakta. Siapa yang Anda sebutkan? Yang mana sih mau ditanggapin perkataanmu? Gantian dulu Nah, ngomongnya kamu di bilang Media. ada orang yang mengawini mama kandungnya sendiri, Dek. Oke, Masalahnya, saya tanggapin masalahnya ya. siapa yang Oke. Anda tuduhkan? Oke. Siapa orangnya? Oke, saya tanggapin sama kamu. Di dalam Bible kalian, pernahkah Yesus melarang kalian untuk mengawini mama kandung kalian? Adakah larangan dari Yesus? Itu nggak usah dilarang, itu memang pantangan. Gimana? Itu nggak usah dilarang, orang itu udah tahu salah, nggak usah dilarang tapi juga memang- udah tahu tapi salah. memang nggak ada Kenapa? larangannya kan? Lah, kamu juga kalau kamu masuk ke gedung anggota Nggak ada DPR, larangan, memang kan di kan? sana nggak ada larangan, nggak boleh kencing di Sabar sini. dulu. Kamu mau kencing di sana? Sabar dulu, inti. Faruk, Ada sekolah larangannya, dong, kan? sekolah kamu Faruk. Intinya Masa ada ada orang larangannya, kalau nggak ada kan? larangan? Misalnya nih, kamu tiba-tiba Ada ke nggak DPR, larangannya? nggak ada di situ, dilarang membuang sampah. Kamu mau buat itu tempat buangan Ada sampah? larangannya yang saya tanyakan. Tidak ada larangan di dalam gedung anggota DPR jarak dilarang membuang sampah. Tidak ada larangannya. Tapi berdasarkan Makanya pri kenapa kemanusiaan. nggak sekolah, Dek? Ya, tapi berdasarkan pri kemanusiaan, Anda tidak lakukan itu, Udahlah, kan? kalau kamu buang sampah di gedung anggota DPR, kamu dibuang. Masa ada orang seperti itu? Larangannya nggak ada, tapi secara pri kemanusiaan itu tidak kamu lakukan, betul? Makanya saya bilang, kenapa sumbu pendek ini nggak pernah nyambung otak kanan sama otak kiri? Masa Kenapa? di gedung Gimana, anggota teman-teman? DPR harus ditulis di Katanya situ mereka ajaran dilarang membuang kasih. sampah? Tapi lisannya itu nggak bisa puas kalau nggak menghina orang. Heran kita nengoknya.
Lah yang menghina tadi siapa? Saya cuma membuka tanya, otakmu yang ada tertutup. atau tidak ada larangannya, selesai. Ya memang nggak ada larangan. Ya Mana sudah. tadi kamu, saya membuat Berarti argumen boleh, yang kan? bagus. Berarti boleh kan? Aduh, boleh bagaimana? Di mana dibolehkan? Oke, sekarang saya Tunjukkan tanya, orang pelakunya siapa. Saya tanya, ada nggak larangan di Republik Indonesia untuk menggunakan aplikasi TikTok? Ada nggak larangannya? Kan nggak ada kan? Nggak ada. Ya sudah, berarti boleh main TikTok kan? Iya. Ya sudah, ketika Anda akui tidak ada larangan di dalam kitabmu mengawini mama kandungmu, berarti boleh kan? Nggak ada yang boleh Mas seperti itu. Sarah, Sebutkan nggak ada. namanya. Makanya saya bilang, Itu kenapa namanya para standar sumbu ganda, pendek Bapak. ini yang paling terpuruk sepanjang sejarah dunia Itu karena standar berpikirannya ganda. seperti ini. Nah, Coba itu kenapa salah satu. para sumbu pendek Itu- terpuruk di sepanjang sejarah dunia salah karena satu cara ke- berpikirnya tidak logis. Perempuan nyocor aja mulut. Itu salah satu keutamaan orang beriman. Jangan Orang dulu beriman berbicara itu tentang harus lebih teknologi. baik, bukan lebih buruk seperti kau. Ya, perihal siapa-siapa yang boleh kau kawini, siapa-siapa yang nggak boleh kau kawini saja kau nggak tahu. Itu nggak Sampai-sampai kau ada boleh ngawini buktinya mama yang bisa kandungmu. kamu sebutkan. Itu hanya para sumbu pendek yang suka mengeraskan suara mengatakan itu. Kalau misalnya orang yang waras tidak mungkin mengatakan itu. Mengatakan apa? Seperti perkataanmu ya, di dunia manapun pasti seperti itu kamu lakukan, pasti kamu diusir. Makanya nggak sadar-sadar Melakukan apa? di dunia Melakukan manapun apa? para sumbu pendek itu pasti diusir. Dia melakukan Udahlah. apa sih? Melakukan apa? Coba cek di Jepang, kenapa ada 3 ekor saja di sana sumbu pendek udah diusir, mengeraskan suara, membuat sesukanya sendiri, malu dong. Ya itu diperintahkan Ya karena oleh Yesus. pribadinya seperti lu. Itu Yesus yang perintahkan untuk membubarkan. Udah, kalau kamu selalu mau klaim diri, makanya kamu akan hancur. Di mana-mana akan diusir. Lihat hari ini, di Jepang udah diusir, di kesini kemarin udah diusir. Bayangin aja, seburuk-buruknya seperti itu, kamu selalu berkata begitu, makanya diusir kan? Kan memang buruk kau orang boleh ngawinin mama kandungmu. Kan buruk kau. Udahlah, lo begitu cara berpikirmu, sekolah dulu deh. Bukan cara berpikir. Kau sudah akui nggak ada larangannya. Berarti boleh dong. Lah nggak ada. Kalau tadi kalau begitu cara berpikirmu, maka ke gedung anggota DPR tidak ada di sana ditulis dibuang sampah ke sana. Memang boleh di sana membuang Di gedung sampah. DPR ada tertulis di depannya dilarang buang sampah sembarangan. Nggak Ya. boleh buang sampah sembarangan. Kemana sih? Di dalam gedungnya kan nggak ada. Kan sudah tertulis di depan. Aduh. Dilarang di depan. Gimana sih? Udah nggak Dek, apa-apa lah Dek. ya. Jadi gini ya, jangan dulu kau berbicara Kalau harus teknologi. dewasa Sabar deh, dulu. kamu harusnya Jangan malu, dulu kau berkaca berbicara deh. teknologi, sementara perihal tentang siapa yang boleh kekawini, siapa yang nggak boleh kekawini aja nggak tahu, Masih nggak punya berputar-putar hukum di situ saja yang tidak bisa satu pun kamu tunjukkan, ya kan? Kalau orang yang waras cara berpikirnya, harusnya kamu sadar. Kenapa banyak orang yang komunitasnya seperti lu ini, di mana-mana di dunia mana terpuruk. Terpuruk dari mana kau yang terpuruk? Kau boleh Kamu ngawinin cek mama kandung data, sendiri. saya cek data ya. Coba lihat, karena orang-orang seperti kamu cek data. Daerah Indonesia data yang ya. intoleransi dan daerah Indonesia yang toleransi. Nah, Cek data, negara pasti orang-orang seperti kamu di terkaya dalamnya. di dunia kita buka negara terkaya di dunia nih. Kalau kaya bukan berarti pintar loh bro. Lo tadi kau minta kaya, gimana sih? Bukan kaya, maju. Aduh, dek. Oh, kau mau mengatakan orang Kristen itu pintar-pintar? Ya, pintar Oke, dengan oke. kaya dek, beda. Saya tanya Paulus ya, saya tanya Paulus. Paulus, Masa ada apakah tidak bisa orang Kristen membedakan? itu pintar-pintar? Dijawab oleh Paulus nih. Makanya saya bilang, Nah, kok kalian ke masuk Paulus neraka karena lagi? kalian bantah Bible kalian. Realita yang kamu harus baca, realitanya Ini katanya Paru. bodoh. Realitanya Yang Paru. benar siapa? Pintar apa bodoh? Yang nggak mungkin bodoh, yang bodoh itu yang buta Berarti huruf. Paulus Bagaimana salah. sih? Berarti Terus Paulus yang salah. bodoh itu yang buta huruf, Paru. Loh, Masa berarti orang Paulus terkemuka salah. di dunia jadi bodoh? Baca 1
Korintus Paruh 4:10. yang dimanapun di dunia Jijik, ini kamu ah. cek orang yang bodoh itu buta huruf. Ya ini kan 1 Korintus 4:10. Berarti Paulus salah. Kamu cek data dimanapun di dunia ini yang Berarti bodoh Paulus itu salah, buta ya? huruf. Paulus berarti salah ya. Masa kamu bicara sama Paulus berarti salah udah? ya. Kamu Dalam cek Korintus data 1 dimanapun di 10. dunia ini. Kalau banyak Kami buta di sini huruf siapa? itu yang tidak maju. Kami di sini siapa? Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu Jijik, kenyataan kan? itu kenapa kamu nggak bisa terima. Masalahnya Baru kok 2-3 baca ekor di Bible Jepang lu? udah harus ngusir. Kenapa nggak koreksi diri sendiri? Kok jijik baca Bible-nya? Nah gitu. Kenapa? Baca. Kenapa Parup? Sekarang Kenapa saya tanya tidak, yang benar tidak kau pernah atau Paulus? koreksi diri sendiri? Kau atau Paulus Sudah yang benar? nggak Paulus maju, mengatakan, selalu mengatakan dalam orang 1 lain Korintus salah. 4 nomor 10, kami Tadi bodoh oleh saya karena bilang, Kristus. Oke. ada seburuk-buruknya Sementara kau manusia, katakan kamu Kristen itu bilang nggak pintar. ada. Tiba-tiba Jadi yang ada orang pintar yang masuk. benar itu siapa? Paulus atau kau? Makanya saya bilang, karena Paulus kan atau saya Paulus? juga baca bahasa, Yang orang benar selalu siapa, punya kau atau Paulus? argumen mengatakan orang seburuk-buruknya manusia. Kamu bilang nggak ada, ternyata satu keyakinan Jijik, dengan jijik. lu mengatakan ada. Yang benar Makanya saya siapa? bilang, gini, Dinda. Nah. Kamu memang nggak punya kapasitas. Isi kepalamu itu walang sangit semua. Kalau isi kepalamu tidak inilah walang keyakinanmu sangit. mengatakan orang Nah, lain dulu. walang Ini sangit. aja dulu ya kok. Nggak ada isinya. Ya, isi kepalamu walang sangit semua. Kamulah sampah di kekristenan. Kamu yang memburukkan kekristenan gitu loh. Kamu jadi benar. Kamu tidak menunjukkan kemampuanmu, kamu tidak menunjukkan pengetahuanmu. Literasimu lari kemana-mana gitu loh. Kita nggak dapat poinnya apa yang mau dibahas. Kita bahas satu kok lari ke sana. Kau bilang Kristen itu pintar-pintar, oke. Tapi bagaimana dengan perkataan Paulus dalam 1 Korintus 4 nomor 10? Di situ dikatakan bodoh. Maka muncul pertanyaan, kami percaya perkataan teman Kristen atau perkataan Paulus? Ya sudah, kami percaya perkataan Kristen, teman-teman Kristen. Berarti Paulus salah ya dalam 1 Korintus 4 nomor 10? Salah ya? Salah kan? Terima kenyataannya. Gitu loh. Jangan kalian gini, jangan kalian naik ke meja diskusi itu berdasarkan kebencian kalian, jangan.